Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini maaf saya salah tulis, harusnya modul 2, di mana nanti di modul 2 ini kita akan melaksanakan praktikum yang kedua dengan judul HTML form. Nah, kita khusus membahas tentang HTML form ya. Seperti dengan yang tercantum di tujuan ini, nanti diharapkan mahasiswa itu mampu membuat form dan bisa memahami cara penggunaan fasilitas dari form. Juga bisa menginputkan field sesuai dengan kegunaan form tersebut. Oke, untuk menu form sendiri di dalam HTML itu adalah suatu bagian yang berfungsi sebagai inputan dan masukan. Inputan atau masukan dari pengguna yang dimana nanti dia itu masukannya diproses atau diolah dan digunakan sesuai dengan kebutuhan. Tentunya ketika ada masukan itu nanti akan tersimpan di database. Di database cuman untuk mata kuliah perancangan web kita belum sampai ke database, kita lebih ke mengurus di bagian tampilannya dulu. Nah, di penulisan form itu bisa seperti ini. Ini ada tag form, atributnya bisa action. Action itu dia nanti akan pergi kemana setelah diklik submit. Metodenya bisa get, bisa post. Tentu ini perbedaannya ada. Untuk get biasanya dia akan mengeksekusi satu halaman. Kalau untuk post itu biasanya dia mengeksekusi beda halaman. Terus di bawahnya ini adalah tampilan dari form. Terus nanti jangan lupa tagnya harus ditutup dengan /form. Nah, ini pada penulisan form itu ada nama form. Nama form ini biasanya sering dipakai, sering digunakan untuk mengidentifikasi formnya form apa gitu. Kalau metode, cara yang digunakan untuk menyimpan data ke server tadi. Kalau action itu alamat atau bisa juga file lain yang digunakan untuk proses input. Elemen-elemen form. Di sini elemen ini mempunyai atribut action dan method. Atribut action itu berisikan aksi form dikirim ke URL, dan atribut method itu berisikan metode form dalam melakukan proses pengiriman. Itu bedanya ya. Nah, ini penulisannya seperti ini. Nah, terus ada elemen input. Kalau elemen input itu berfungsi untuk mendefinisikan input yang akan dimasukkan pengguna. Biasanya atributnya ini. Ada name, ada size, ada type, value, dan check. Nah, contohnya di sini. Input ini pakai tag input ya. Atributnya name. Name ini nanti digunakan untuk menyimpan dari hasil inputan. Terus size itu ukuran dari kolom inputnya. Type, ini type jenis inputannya apa? Bisa teks itu kita menulis, bisa checkbox kita memilih, bisa radio itu juga milih, bisa submit itu nanti akan keluar tombol submit, bisa simpan, edit dan sebagainya, atau reset. Nah, kemudian setelah itu ada value-nya. Ini hanya khusus untuk biasanya untuk ini untuk submit ya, submit sama check sama radio sih. Terus kemudian ada elemen select. Nah, select ini nanti juga mendefinisikan opsi di pilihan pada form control. Biasanya sama untuk atributnya ada name, size, dan multiple. Diizinkan banyak pilihan. Makanya kalau kita select itu kan biasanya bisa lebih dari satu. Nah, ini elemennya, ini tagnya adalah select, name-nya digunakan untuk menyimpan value dari yang dipilih tadi, size-nya ukuran selectnya berapa, multiple untuk banyak pilihan. Terus ada option ini juga bisa. Ini setelah select itu ada option ya. Ini pasangannya si select option itu. Select value-nya. Nah, ini untuk selected ini dia pilihan pertama yang default sebelum user memilih. Value-nya itu adalah keterangan yang akan disimpan ke server. Bukan yang ditampilkan ya. Ini yang disimpan di server. Yang nanti yang disimpan ketika kita milih opsi A itu adalah value ini. Ketika kita milih opsi B, yang disimpan itu adalah isi value-nya ini. Makanya setiap option pasti ada value. Terus text area, ini juga sama. Text area itu ketika kita mau menginput dengan paragraf panjang. Nah, oke, kita coba membuat sebuah form. Formnya itu seperti ini, registrasi, di mana di sini ada input text,
Terus ini ada option, ada checkbox, terus ada select juga, sama ada text area. Kita coba ya, ini nanti juga boleh kopas. Yang penting bisa memahami tag-tag fungsi dari tagnya. Saya pakai notepad. Kalau pakai notepad biasanya kita harus perlu merapikan. Kalau kita melihat coding seperti ini kan sangat berantakan, jadi harus dirapikan dulu ya. Kalau bisa dirapikan. Kita simpan di perancangan web saja nggak apa-apa. Di praktikum 2 ya. form.html. Jangan lupa tipe filenya itu HTML. Nah, ini sudah. Ini doc type HTML-nya bahwa menandakan dia HTML5. Terus kemudian ada head, ada title, body. Ini title nanti yang akan keluar di browse di judul browser ya, judul halaman. Terus ini bodinya harus di dalam body ya harusnya. Jadi kita biar melihatnya itu lebih rapi, bodinya harus di dalam body, isi dari halaman yang akan kita kerjakan. Terus ini ada form, ada satu itu registrasi nanti yang dia menjadi judul heading 1, jadi dia nanti ukurannya akan besar. Nah, ini 5-nya ini nggak kepake, tadi kan halaman ke copy. Terus ini ada alamat, nama, alamat. Nama itu nanti inputannya sekian, dan di sini ada tag BR itu menandakan ganti baris. Terus alamat juga tipenya teks BR, ini ganti baris juga. Password, tipenya password. Nanti kalau dia tipenya password, ketika kita input akan kelihatan titik-titik. Terus BR, jenis kelamin, input type radio, pakainya yang bulat-bulat tadi. Check, ini dia menandakan nanti default checknya sebelum user memilih itu di ini di laki-laki, value-nya laki-laki. Nah, ini laki-laki ini yang biasanya nanti yang akan tersimpan ke database ini di value-nya ini. Kalau yang ini ditampilkan di halaman browser. Terus pilihan kedua perempuan. Terus klik BR. Ini berarti yang dua ini satu baris karena BR-nya di sini. Bahasa pemrograman yang disukain, ini bentuknya checkbox, tipenya name ini nanti yang disimpan di server. Name web, mobile, desk, ini yang ditampilkan di browser. Terus BR, artinya ini nanti satu baris. Kota asal sekarang, kota asal, option Semarang, option pertama, option kedua adalah Bandung. Ini juga nanti bisa bisa ditambahkan di sini sesuai dengan tag opsional tadi ya, opsional. Nah, ini kan dia bisa ditambahkan select sama value-nya apa. Ini juga di sini dia akan terselect otomatis di bagian Semarang, value yang tersimpan di database itu nanti sama Semarang. Yang di bawahnya juga sama, value-nya yang tersimpan nanti di database adalah Bandung. Nah, ini select, terus BR, ganti baris, ada pesan data. Di sini ada text area. Kalau text area, ini atributnya apa tadi bisa dilihat di sini ya. Ada name, calls, sama rows-nya berapa. Jadi nanti yang mempengaruhi luas areanya, teks areanya. Name-nya itu nanti yang digunakan untuk penyimpanan hasil dari inputannya. Terus calls itu nanti jumlah apa namanya 100 mungkin ya, calls sama rows. Oke, langsung BR, langsung input, type-nya submit itu untuk proses, value-nya proses untuk mengeklik submit untuk mengirimkan ke
database, terus input type-nya reset. Nah, ini formnya ini juga belum ada atribut, nanti bisa ditambahkan atribut. Contohnya di sini kalau form itu atributnya bisa action, method, itu yang paling penting. Cuman karena kita ini kan belajarnya hanya tampilannya saja, jadi actionnya dikosongkan, terus metodenya mungkin nanti bisa post atau get sesuai dengan ke fungsi apa yang diinginkan ketika form ini diklik. Kalau post tadi ya, pengertian kalau post sama get itu ini tadi mana tadi ya? Cara proses pengiriman datanya saja. Kalau get itu di satu halaman, kalau post di beda halaman. Itu saja sih kalau untuk metode. Oke, coba kita ini tampilkan untuk hasil tampilannya. Kita klik 2 kali. Nah, ini kalau 100% teks areanya seperti ini, segini. Nah, mungkin kalau memang terlalu panjang width-nya, row-nya berarti ya yang jadi ini ya, row-nya ditulis 50% saja. Nah, dia hanya segini. Atau terlalu lebar lagi ya berarti 20 aja. Nah, jadinya seperti ini. Ini defaultnya dia akan ke klik laki-laki ya di ini ya apa radio buttonnya. Kalau checkbox ini bisa lebih dari satu checkbox. Kalau radio button harus pilih salah satu. Kalau select juga sama sih. Defaultnya tadi di Semarang karena saya tulis atribut selectednya di Semarang. Ini biasanya ya nggak langsung ke merujuk ke satu pilihan. Biasanya kan ada satu pilihan lagi yang dimana nanti keterangannya pilih gitu ya. Selectednya yang Semarang dihapus. Di sini ada tulisan pilih biasanya kan gitu. Nah, jadinya seperti ini, pilih. Nah, jadi di bawahnya langsung keluar nama-nama kota gitu. Kalau di proses submit, dia akan mengambil value per inputnya itu langsung ke browser ini, langsung ke alamat URL maksud saya. Ya, nama, alamat, pas, JK, teks area. Nah, dia kan langsung ke sini. Berbeda kalau post ya. Kalau coba saya ganti post ya. Oh, ini langsung ini di refresh dulu karena apa namanya? Berbeda kalau post ya. Nah, dia tidak akan menampilkan di URL, tapi nanti dia akan beralih ke file yang lain sesuai dengan actionnya, sesuai dengan action filenya mau kemana. Misalkan action filenya mau ke save.php gitu kan. Karena dia nanti merujuk ke file yang lain kalau post. Kalau metodenya post. Proses. Nah, dia akan merujuk ke save.php. Begitu. Tapi karena kosong ya ini ya, kita belum sampai ke PHP, jadi kita kosongkan saja dan metodenya ganti post atau get gak apa-apa. Begitu. Nanti kita akan bahas di mata kuliah selanjutnya di di pemrograman karena untuk perancangan web kita fokus kepada perancangan tampilannya saja. Itu untuk form. Nah, kemudian setelah itu jadi saya sudah mengerjakan latihan. Nanti di sini masih ada banyak field yang belum kita belum saya contohkan, seperti ada meter, color, time dan sebagainya. Karena itu nanti bisa ditambahkan di bagian tugas penugasan praktikum ini sebagai feedback dari praktikum ini. Ini kan sudah saya izinkan untuk kopas nih. Ini PDF-nya kan sudah saya izinkan untuk kopas. Nanti silahkan bisa dimodifikasi sendiri-sendiri. Nanti bisa dimodifikasi mungkin tambahkan meter, color, URL, number, date, dan date time itu untuk latihan dari form 1. Nah, kalau misalkan nanti belum jelas, belum saya cantumkan di modul ini, silakan nanti bisa
set di W3 School itu banyak sekali. Salah satu contoh-contoh tag yang bisa kita pakai untuk membuat form dengan menggunakan HTML. Begitu ya. Silakan nanti bisa dieksplor sendiri. Di sini ya biasanya. W3 School HTML. HTML form mungkin langsung langsung di tag keywordnya langsung ditujukan ke HTML form saja. Ini ada banyak sekali, nanti bisa dicontohkan, dicari di sini. Ada checkbox, ada text field, label elemen, radio button. Nah, ini kan tadi yang standarnya seperti ini. Nanti bisa dicari di sini bagaimana form tersebut bisa menampilkan sesuai yang ada di modul. Ini ada meter, color, URL, number, date, dan date time. Silakan bisa dieksplor sendiri. Oke, sekian praktikum hari ini. Nanti jika ada pertanyaan terkait dengan praktikum hari ini bisa ditanyakan via Telegram. Oke, saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.